Surga kecil di ujung Nusantara, laut nan luas hasil melimpah, serta keindahan alammu, namun kau dilupakan. Kalwedo, kami Prodi Hukum PSDKU Maluku Barat Daya akan membahas perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat di Maluku Barat Daya atas tanah adat. Perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat sudah ada pengakuan keberadaan masyarakat adat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen mendapat pengakuan dan penghormatan termaktub dalam pasal 18B ayat 2. Pasal ini memberikan posisi konstitusional kepada masyarakat adat dalam hubungannya dengan negara bagaimana komunitas diberlakukan. Kehadiran masyarakat adat merupakan suatu kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindari atau disangkal oleh pemerintah. Undang-Undang Pokok Agraria pun telah berisi dengan penggunaan tanah yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada juga Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Nah, sekarang bagaimana jika tidak diakui keberadaan mereka dan bagaimana nasib tanah ulayatnya? Jika tidak ada pengakuan terhadap tanah-tanah atau wilayah kosong itu, maka negara akan mengambil alih tanah tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat hukum adat memiliki wilayah adat yang masih asri atau belum tersentuh, masih hutan bakau, hutan sabana atau padang, hutan rawa, dan lain-lain yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Lebih memprihatinkan lagi, sampai saat ini masih berlangsungnya pengambil alihan secara sepihak dan perampasan atas tanah adat, wilayah adat, dan sumber alam lainnya yang oleh leluhurnya dititipkan kepada mereka. Nah, dengan ketersediaan tanah bagi kepentingan pembangunan ekonomi serta bertambahnya jumlah penduduk dan keperluan pembangunan, maka akan muncul ketimpangan penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah, sehingga tanah masyarakat hukum adat menjadi korban dari pembangunan. Selanjutnya lagi, jika banyak masalah tanah yang dialami oleh masyarakat hukum adat atas kepemilikan tanah yang sering menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal karena menyangkut surat kepemilikan tanah yang tidak dimiliki, terjadi perselisihan kepemilikan tanah yang diakui lebih dari satu orang pemilikan tanah, adanya izin lokasi untuk pembangunan yang juga tidak diketahui masyarakat adat, dan terjadi pergantian kepemilikan tanah serta pengambil alihan tanah masyarakat adat secara terpaksa. Dalam dunia politik hukum agraria kontemporer, kepentingan pembangunan diutamakan sesuai peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN nomor 12 tahun 2021 dan Permendagri nomor 27 tahun 2019. Dengan adanya izin dari pemerintah atau negara, maka terjadinya proses viktimisasi dan dehumanisasi masyarakat adat. Akan muncul kelompok-kelompok masyarakat yang tergusur, terabaikan, atau termarginalkan sebagai korban kebijakan pembangunan, dan terjadi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dan sampai sekarang belum ada undang-undang perlindungan masyarakat hukum adat yang melindungi setiap hak mereka. Namun, sampai kapankah kita harus menunggu? Untuk itu, payung hukum terhadap perlindungan masyarakat hukum adat
adalah peraturan daerah provinsi maupun kota atau kabupaten. Supaya ada yang melindungi, perlu adanya regulasi di tingkat daerah. Peraturan daerah kabupaten tersebut harus berisikan berapa luasan hak ulayat tersebut, jangan dirusak, dilindungi, jangan diganggu, jangan dialihkan, dan lain sebagainya sesuai kepentingan masyarakat hukum adat, sesuai hukum yang berlaku dan tidak menyalahi Undang-Undang Dasar 1945. Kalau tidak ada peraturan daerah, maka perlindungan hukum itu hilang, hak ulayat mereka hilang, dan akan terbuka bagi negara untuk akan ada pembangunan dan akan menggarapnya demi kepentingan bangsa, kesejahteraan negara, karena pembangunan mengatasnamakan kepentingan ekonomi, kemajuan masyarakat tetap dilakukan, sehingga masyarakat hukum adat akan semakin bergeser dan hilang dengan sendirinya dimakan kemajuan pembangunan. Terus, kenapa harus peraturan daerah? Menurut Profesor Nimatul Huda, posisi masyarakat hukum adat yang dipayungi oleh Perda akan semakin kuat karena intervensi negara pemerintah di atasnya tidak bisa membatalkan Perda karena harus dibawa ke Mahkamah Agung. Nah, dengan demikian, perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat, atas tanah ulayatnya merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih. Kalbedo.